Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Kita tepuk tangannya buat Tuhan Yesus, ya puji Tuhan. Senang sekali bisa kembali bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya menyampaikan sesuatu, mau sharing lah ya. Siapa tahu saudara bisa menolong. Tepat kemarin tanggal 15 Februari, gereja kita berulang tahun. Jadi harus segera menindaklanjutinya. Saya harap saudara mengerti. Saudara yang ingin mengambil bagian sekecil apapun atau sebesar apapun, saudara bisa langsung transfer di bank Mandiri, atau saudara yang ingin langsung juga bisa hubungi Pak David atau Ibu Agus. Ya, itu saja sebelum kita lanjut, supaya siapa tahu saudara terbeban dan ingin mengambil bagian, dengan sukacita saudara bisa menghubungi Pak David atau menghubungi Ibu Agus. Oke, sekarang kita kembali ke Alkitab. Kita ingin melihat sama-sama bagian yang lain dari kitab Kejadian. Kalau minggu pertama saudara sudah belajar tentang fondasi segala sesuatu adalah Tuhan. Dan Tuhan menciptakan langit, bumi, hari pertama, hari kedua. Dan minggu lalu saudara juga sudah belajar tentang gambar Allah. Minggu lalu ya, image of God. Dan masih dalam kitab Kejadian, pada pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang mandat dari Tuhan. Mandate from God. Mari kita buka Kejadian pasal 1, masih pasal 1 ayat 26. Sebenarnya ada 2 ayat, tapi saya pikir satu ayat dulu kita baca. Ayat 26, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak dari atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, mandat itu berarti menerima sesuatu dengan tujuan sesuatu. Umpamanya yang paling mudah kita pahami, Presiden RI adalah orang yang menerima mandat dari rakyat. Mandatnya berbentuk apa? Berbentuk kekuasaan. Sehingga dengan mandat tersebut, dengan kekuasaan tersebut, diharapkan Presiden bisa mengelola, memimpin bangsa Indonesia. Contoh yang lain, umpamanya saya kasih Abi cangkul. Ya, pasti Abi ngerti, cangkul itu bukan untuk jual beli mobil. Kan gak mungkin Abi jual mobil sambil buat cangkul kan. Cangkul itu pasti dengan maksud Abi bercocok tanam. Jadi cangkul itu seperti memiliki kekuatan untuk Abi bisa bercocok tanam. Begitulah sebenarnya yang dimaksud dengan mandat. Ada sesuatu yang kita terima dengan tujuan tertentu. Itu mandat. Nah, waktu Tuhan menjadikan manusia, menjadikan Adam, Hawa, Tuhan kemudian memberikan mereka mandat. Di ayat ini kita temukan, kalau saudara perhatikan ayat 26, dikatakan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi.
Tuhan memberikan mandat bentuknya kuasa. Untuk apa? Untuk dominion. Untuk menguasai. Kuasa itu sendiri dalam bahasa Ibrani digunakan kata rada. Dan oleh kuasa itu manusia diharapkan dapat mengelola bumi. Jadi diberikan kuasa oleh Tuhan untuk bisa mengelola apa yang ada di bumi ini. Umpamanya kalau di sini digambarkan ikan, burung, dan ternak. Itu diberikan kuasa kepada kita untuk mengelola. Nggak mungkin kan umpamanya Tuhan kasih Abi 100 ekor ikan tuna. Apakah Abi mau makan semuanya 100 ekor Abi? Enggak dong, diapain tuh ikan tuna? Simpan terus diapain lagi? Suruh istri masak. Terus cuma itu doang. 100 ekor loh. Jual. Ya itu cara mengelola kan. Dikasih 100 ekor tuna, dimasak oleh istri, sisanya dijual. Ya, kalau dijual dapat duit untuk apa, Bi? Beli mobil. Boleh ya, jadi modal ya, jual beli mobil ya. Itu kan cara mengelola. Dan Tuhan memang memberikan kita kuasa untuk mengelola. Ya, makanya saudara di ayat ini sebenarnya kita diberikan kebebasan. Baik semua yang ada di udara, ikan, burung, yang ada di air, ikan, dan yang ada di darat. Itu sudah kuasa kita. Makanya saudara, semua yang berkaki 4, kecuali kaki meja, boleh dimakan. Ya. Semua yang di udara, kecuali pesawat terbang, boleh dimakan. Semua yang di dalam air, kecuali kapal selam, boleh dimakan. Itu kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi bukan berarti semuanya kita keruk untuk kita, enggak gitu kan. Harus dikelola dengan sebuah kesadaran bahwa semuanya ini dijadikan Tuhan. Diberikan Tuhan kepada saudara untuk dikelola. Kita ini diberikan ability, kekuatan, kesanggupan, kuasa ability untuk bisa menjadi pengelola, steward, pengelola yang baik. Sehingga apapun yang kita kelola, kita punya kesadaran bahwa sebenarnya ini juga milik Tuhan. Yesus pernah memberikan perumpamaan dalam Matius pasal 25 ayat 13 sampai 30 tentang seorang tuan yang akan bepergian ke luar negeri dan mempercayakan semua hartanya kepada hamba-hambanya. Ingat ya, ada yang mendapat 5 talenta, ada yang mendapat 2 talenta, ada yang mendapat 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan tahu yang 5 talenta ini bisa dia kelola 5 talenta. Yang 2 talenta ini Tuhan tahu bisa dia kelola 2 talenta. Yang 1 talenta juga Tuhan tahu dia bisa mengelola 1 talenta. Dan saudara lihat yang 5 datang membawa labanya jadi 10. Dan dia bilang begini, Tuhan ini talenta milik Tuanku. Dia tidak bilang begini, Tuhan ini 5 yang Tuhan kasih, ini 5 hasil kerja kerasku. Enggak, dia bilang semua ini milik Tuhan. Begitu juga yang 2 talenta, dia bawa dengan untungnya 4. Dan dia bilang, Tuhan ini semua milik Tuhan. Dari situ kita tahu bahwa ada sebuah kesadaran, semua yang dia peroleh datangnya dari Tuhan. Kita ini hanya pengelola. Kita nggak bisa klaim ini punya kita. Ini juga punya Tuhan. Bagaimana kita mengelolanya dengan baik supaya Tuhan disenangkan, itu penting. Karena kemudian kalau saudara lihat dari cerita perumpamaan tersebut, mereka yang mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Tuhan bilang, baik benar perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik, setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kenapa? Apa yang dilakukan oleh hamba-hamba ini
menyenangkan hati Tuhan. Berbeda dengan hamba yang menerima 1 talenta. Dia tidak kelola, dia simpan dan dia kembalikan. Dan Tuhan gak suka. Tuhan marah dan Tuhan bilang campakkanlah hamba yang tak berguna. Hamba yang malas dan jahat ini. Kenapa? Karena tidak menghargai apa yang Tuhan sudah percayakan. Saudara, kita ini diberikan mandat untuk mengelola apapun yang saudara miliki saat ini dengan baik dan mempertanggungjawabkan apapun yang saudara kerjakan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan bilang firman Tuhan bilang dalam Kolose 3:23, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara bekerja nih, saudara kerjanya di restoran, saudara kerjanya masak. Memasaklah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Saudara berdagang nih, saudara jual beli, berdaganglah seperti saudara sedang berhadapan dengan Tuhan. Saudara berusaha menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, saudara kerjakan, lakukanlah semuanya itu karena memiliki kesadaran semuanya dari Tuhan, milik Tuhan. Karena waktu saudara lahir, saudara gak bawa apa-apa loh. Benar gak sih? Kan gak ada bayi lahir di tangannya ada emas 2 kilo. Ya, gak ada gigi aja gak punya saudara. Lihat hari ini keadaan saudara begitu sangat diberkati. Harus ada kesadaran dalam diri kita. Semua yang saudara dan saya kerjakan dan akhirnya saudara hasilkan, semuanya adalah milik Tuhan. Dan kita hanya pengelola. Bagaimana mengatur segala sesuatu dengan baik dan benar. Loh, datangnya klien ketemu saudara, itu yang menggerakkan hati klien untuk ketemu saudara, untuk bernego saudara, dan akhirnya deal dengan saudara, itu karena Tuhan. Karena yang punya usaha yang sama seperti saudara bukan cuma 1 orang, bukan cuma 2 orang, banyak. Maka datangnya klien, datangnya konsumen, kita percaya itu juga dari Tuhan. Amin? Aminnya kok lemas ya? Ya dong, semua yang kita kerjakan, kita lakukan. Nih apalagi saudara yang bisnisnya sarang burung walet. Itu burung itu datang dari Tuhan, saudara. Kalau Tuhan bilang perintahkan ke tempat saudara, dia ke tempat saudara. Tapi kalau Tuhan gak perintahkan, gak bisa saudara. Makanya kemudian kesadaran ini yang harus terus kita bangun. Kesadaran bahwa segala sesuatu milik Tuhan. Apa yang ada di udara, apa yang ada di dalam air, apa yang ada di darat, semuanya di bawah kendali Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Dan kita mendapat mandat untuk mengelola segala sesuatunya dengan baik. Amin. Sehingga kalau apapun yang saudara kerjakan, saudara gak akan pernah merasa ini milik saudara. Saudara selalu berkata, semua yang kumiliki adalah milik Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua saudara, kata mandat berkuasa di sini, itu punya pengertian bukan hanya mengelola, bukan hanya dominin. Tapi punya pengertian otoritas, kuasa. Kenapa? Karena berhubungan dengan kalimat ini. Perhatikan saudara ya. Perhatikan ayat 26. Ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Perhatikan. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. 2 apa? Burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Sebenarnya sampai sini sudah cukup. Apalagi sih? Namun tiba-tiba kalimat lain itu muncul. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini berhubungan dengan mandat. Saudara menerima kuasa untuk menaklukkan, menjadi pemenang atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kenapa tiba-tiba Tuhan mengatakan binatang melata?
Apakah tidak sama dengan ternak? Beda. Karena binatang melata atau reptil itu seringkali dipakai untuk menggambarkan iblis, setan. Tadi saya suruh cari gambar binatang melata, ya, reptil, ya, beberapa jenis binatang melata. Ya. Kalau saudara perhatikan ternyata seluruh binatang melata itu antara lain ular, betul ya, buaya, betul, kodok, itu binatang melata. Kalajengking juga binatang lain dia. Ini beberapa jenis binatang melata. Dan binatang ini selalu digambarkan dalam Alkitab adalah kuasa gelap, adalah iblis. Wahyu 12 ayat 9. Di situ dijelaskan bahwa ular adalah iblis. Coba Wahyu 12 ayat 9. Nah, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan. Itu menyesatkan seluruh dunia. Dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi binatang melata di sini ternyata hubungannya dengan ular. Ya, dan beberapa jenis lainnya. Ya. Satu kali saudara, tulah turun di bangsa Mesir. Salah satu tulahnya adalah tulah kedua, tidak salah. Semua tanah Mesir dipenuhi dengan kodok, katak. Ini gambaran dari kenajisan. Gambaran bahwa dunia hari ini, dunia yang sedang dikuasai oleh kenajisan. Saudara paham maksudnya? Dan kita harus menang. Kita diberikan mandat berkuasa untuk menaklukkan ular. Makanya saudara kenapa Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, supaya engkau berkuasa, begitu kan, atas ikan, atas burung, atas semua ternak. Dan kata Tuhan kepada Adam dan Hawa, segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian pasal 3 ayat 1, salah satu yang membuat manusia jatuh dalam dosa adalah ular, binatang melata. Makanya tuh udah bilang jauh sebelumnya, kamu tuh harus menang atas ular. Dan di sini kita lihat ular sebagai salah satu binatang melata, reptil, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu dan seterusnya berkata untuk memanipulasi pikiran Adam dan Hawa. Dan ular berhasil mengalahkan Adam dan Hawa. Kalau seandainya Adam dan Hawa paham bahwa mereka mendapat mandat berkuasa untuk menaklukkan ular, harusnya mereka sanggup dan mampu mengalahkan ular. Tapi karena mereka nggak melakukan mandat, saudara, gagal mereka. Efesus 6 ayat 12. Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa. Dan ini dia, roh-roh jahat di udara. Saudara ingat sampai hari ini kuasa gelap, roh-roh jahat, binatang melata itu terus bekerja untuk menghancurkan saudara. Bekerja untuk membuat saudara gagal. Dan dia gak akan pernah berhenti. Bahkan di akhir zaman, iblis bekerja secara luar biasa. Wahyu 20 ayat 2. Ada penegasan di sana bahwa naga si ular tua. Bukan si naga ular tua, bukan. Naga si ular tua. Yaitu iblis dan setan. Dia akan terus bekerja seperti dia berhasil menghancurkan Hawa dan Adam. Sampai saat ini dia akan terus bekerja untuk menghancurkan setiap kita. Tantangannya gak mudah hari ini.
Kita harus menang. Kita nggak akan melihat ular, benar nggak Abi? Yang menggoda Abi. Tapi bisa jadi ular itu seperti kutil anak modern. Benar ya Abi? Rambutnya panjang, diri bonding, ya. Manggilnya juga lembut. Kalau ular kan manggilnya ular tuh. Nah itu kata Abi, kalau saya Abi tahu loh. Nah itu, Abi bilang gitu dia. Nah itu dia. Itu ular sekarang gitu manggilnya. Nggak zaman dulu ular gitu. Itu zaman sekarang loh saudara. Ularnya masih ada, jangan saudara pikir nggak ada. Cuman menjelma suara dan hal yang lain. Nggak mudah hari ini kita jalani hari-hari ini. Godaan, cobaan, tantangan, pergumulan. Seringkali kita merasa terlalu berat, padahal nggak mungkin saudara kalah. Karena ada kuasa, ada mandat yang Tuhan berikan kepada saudara, sehingga seharusnya saudara akan tetap keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tapi seringkali yang membuat kita gagal adalah ya kita pikir kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus menang saudara. Robert Clinton melakukan penelitian. Robert Clinton seorang profesor dari Fuller Theology Seminary. Dia lakukan penelitian, dia temukan dari 50 pemimpin dalam Alkitab, hanya 3 yang berhasil finishing well. Sisanya gagal. Loh bayangin, Alkitab loh. Adam gagal. Paling tidak pernah gagal. Betul ya? Nuh pernah gagal juga, mabok dia. Abraham pernah gagal nggak? Gagal. Ya. Apa namanya? Hagar. Terus apa lagi? Ishak pernah gagal juga kan? Dia bilang istrinya, adiknya hampir dikawinin sama Abimelek. Benar nggak? Yakub apalagi? Nipu kakak. Kabarnya sendiri ditipu saudara. Ya. Terus gagal dapat Leah, tetap berusaha dapat Rahel. Gagal dari 50 pemimpin, 3 aja yang berhasil. Daud, ya apalagi. Saul, udahlah. Salomo, pernah gagal juga. Jadi kalau kita baca Alkitab, ternyata banyak gagal nih Alkitab. Hanya 3 saudara yang disebut berhasil. Antara lain yang saya tahu, yaitu Henok. Henok itu berhasil. Daniel itu berhasil sampai akhir hidupnya. Apa kita kembali ke Henok deh. Apa sih yang membuat di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang dihadapi oleh Henok karena dunia mulai jauh, dunia mulai jahat. Kan saat itu dunia semakin hari semakin mengalami kemerosotan kan. Sampai kan di Kejadian pasal 6, Tuhan bilang aku menyesal telah membuat manusia. Karena kejahatannya telah naik di hadapan Tuhan. Nah di pasal 5, Henok tetap didapati berkenan. Kenapa sih kita bisa lihat Henok tetap menang? Kejadian pasal 5 ayat 23, 24. Coba saudara perhatikan. Kejadian pasal 5 ayat 23. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Terus dan Henok hidup apa saudara? Bergaul dengan Allah. Ini saudara mesti garis bawahi. Bergaul dengan Allah. Akibat dia bergaul dengan Allah, ia tidak lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Artinya saudara begitu berkenannya Tuhan, sampai Henok tidak mengalami kematian. Kuncinya apa? Bergaul dengan Allah. Itu kunci loh saudara. Henok tidak membiarkan dirinya jauh dari Tuhan. Orang yang dekat dengan Allah, pasti dia menang. Nggak mungkin dia takut, karena dia melekat dengan Allah. Itu kan hal yang sama dialami oleh Daniel.
Kenapa sih Daniel tetap menang? Sekalipun yang dihadapi surat perintah Raja Darius. Bahwa semua orang harus dibunuh, dibuang ke dalam goa singa. Tapi tidak ada sehelai singa yang bisa melukai Daniel. Kenapa? Daniel itu punya kebiasaan untuk terus bergaul karib dengan Allah. Kalau saudara baca Daniel pasal 6 ayat 11. Setelah didengar Daniel, surat perintah itu keluar, pasal 6 ayat 11. Daniel gak serta-merta, aduh, itu ayat 12. Gak serta-merta, waduh gawat nih. Surat ini keluar. Enggak, begitu dia dengar bahwa surat ini keluar, malah kemudian Daniel masuk, ya, pergi ke rumahnya, naik ke kamar atasnya, ya, setelah demi dengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamarnya atasnya ada tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem, 3 kali sehari ia berlutut berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukan. Itu punya spiritual habit, kebiasaan rohani, berdoa 3 kali sehari. Saya nggak tahu ya kebiasaan rohani apa yang saudara miliki. Tapi harus punya loh. Baca Alkitab itu harus punya. Gak bisa kalau gak baca Alkitab. Kebiasaan rohani apa? Berdoa harus punya saudara. Ya gak usah kayak Daniel lah 3 kali sehari. Sehari sekali cukup sih gak apa-apa. Yang penting saudara gak mau beraktivitas kalau saudara belum berdoa. Kebiasaan melipat lutut, sekedar berserah kepada Tuhan. Tuhan, ini hidupku, aku tidak sanggup tanpa Engkau. Tuntunlah aku, tunjukkanlah jalanmu, bawalah aku masuk dalam rencanamu. Amin, cukup. Tapi gak pernah enggak saudara lakukan. Saudara harus lakukan setiap hari. Itu yang membuat saudara seperti seorang yang sedang bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga sekalipun ada masalah yang besar gak akan menghalangi Daniel. Dia datang berlutut 3 kali sehari. Memuji Tuhan, berdoa seperti yang biasa dilakukan. Saudara tahu kisahnya kan? Bukan berarti masalahnya hilang. Sudah berdoa loh, tapi masalah tetap aja ada. Kenapa masalah tetap ada? Karena masalah yang besar tidak akan pernah menghalangi kuasa Tuhan yang jauh lebih besar yang akan bekerja dalam kehidupan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya ingat Alex Nis bilang, don't look the biggest of your need, but look the biggest of your God. Jangan pernah melihat besarnya kebutuhanmu, tapi lihatlah betapa besarnya Tuhanmu. Kalau saudara tahu bahwa Tuhan saudara lebih besar, maka saudara akan lihat semua masalah, semua pergumulan, semua tantangan, semua pencobaan adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dan bersama dengan Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan kepada saudara, memberikan jalan keluar kepada saudara, dan akhirnya saudara keluar sebagai pemenang. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Ini mandat yang saudara terima. Suatu kuasa, kekuatan, ability untuk bisa menang. Sekalipun iblis berusaha untuk menghancurkan saudara, tapi dia tidak mungkin bisa menggagalkan saudara. Itu yang harus saudara terima, melekat dalam hidup saudara. Dan saya percaya sebesar apapun tantangan pergumulan yang saudara hadapi di hari-hari yang akan datang. Entah itu besok, lusa, minggu depan, saudara hanya dapat bersyukur. Saudara hanya dapat memuji Tuhan. Karena di dasar hati saudara tahu. Ending story-nya, cerita akhirnya, pemenangnya adalah aku. Amin. Cerita akhirnya yang jagoan pasti menang. Dan jagoannya itu saudara dan saya. Kenapa saya bilang saudara jagoan? Karena saudara menerima mandat dari Tuhan. Bilang kanan kirinya, kamu itu pemenang. Bilang, nah. Ya, saudara itu pemenang. Saudara gak mungkin kalah. Selama mandat itu tetap ada dalam diri saudara,
Sesuka dan sulit apapun, saudara pasti pemenang. Ini baru bagian pertama loh, saya belum khotbah ayat 27. Itu tentang berkat, tapi bagian pertama aja ini sudah harusnya buat saudara cukup senang lah. Nggak usah akan takut menghadapi pergumulan, tantangan, sebesar sukar apapun. Kita pasti menang. Walaupun kita nggak tahu gimana caranya, kita pasti menang. Tuhan pasti sudah berikan kemenangan kepada saudara. Dia nggak mungkin tinggalkan saudara. Selama saudara berjalan bersama dengan Tuhan, itu artinya saudara sedang berjalan di sebuah jalan yang namanya jalan kemenangan. Tuhan memberkati kita semua dengan limpah. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Coba yang tadi lagu. Yang lagunya Glenn Fredly. Lagunya kayak lagu Glenn Fredly. Apa lagunya? Segenap hidupku. Ini lagu kayak cinta putih, kasih putih. Yuk. Nah, dalam setiap langkahku, dalam kesesakan, kau hadir. Amin. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Yuk, saudara. Dalam setiap langkah kau ada, dalam kesesakan kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap, tempatku berharap hanya kau. Ya. Tempatku bersandar bersamamu, lewati sukaku, lewati dukaku, Ku serahkan semua. Mari kita bangkit berdiri. Biar jadi persembahan bagimu. Segenap Hidup, senap nafasku, jadi persembahan di bawah kakiku. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbah. Doakanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Dalam setiap langkah kau ada, dalam kesesakan kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya kau, tempatku bersandar, tempatku bersandar bersamamu, lewati sukaku, lewati dukaku,
ku serahkan sesemua, biar jadi persembahan bagimu. Genap hidup, Genap nafasku jadi persembahan di bawah kakiku. Kejayaanku tak ada artinya selain hidupmu. Senap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mesbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan hanya bagi segenap hidup, segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kebanggaanku, kejayaanku, jalanku, tak ada artinya selain untukmu. Senap hidup, senap nafasku jadi persembahan di atas mesbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan hanya padamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya kekuatanku, kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Tepuk tangan buat Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya benar. Apa yang kami dengar saat ini adalah pesan Tuhan untuk mengingatkan bahwa kami memiliki mandat Tuhan. Mandat untuk mengelola, mandat untuk menjadi pemenang. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang datang kembali mengingatkan kami. Firman-Mu yang datang kembali meneguhkan kami. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada bersama dengan kami. Menghadirkan kemenangan yang besar. Hari ini apapun yang ada di hadapan kami, sebesar apapun yang sedang kami gumuli, tidak akan lebih besar dibandingkan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Tetap pegang kami, tuntun kami, supaya makin hari semakin kami menikmati kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami percaya semua kami diberkati Tuhan. Sepanjang hari-hari berjalan ke depan, selalu ada berkat yang baru yang Kau siapkan bagi kami. Kebutuhan pribadi, satu pribadi, lepas pribadi semua jemaat-Mu
dengan iman dalam nama Yesus. Engkau sudah mencukupinya. Kebutuhan gerejamu satu persatu apapun itu dalam nama Yesus, engkau sudah mencukupinya. Bagimu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami akhiri seluruh rangkaian ibadah raya kami. Terima kasih buat hadirat-Mu melalui pujian dan penyembahan. Terima kasih buat kuasa-Mu yang bekerja saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami akan terus melangkah dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kami ingin memasukinya dalam agenda Tuhan, dalam rancangan Tuhan, dengan yakin penuh. Yang terbaik Engkau siapkan, telah Engkau siapkan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, akhiri ibadah ini dalam senama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, rahmat dari Allah Bapa. Kasih sayang, pertolongan, kekuatan dari Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Persekutuan, penghiburan, sukacita, bahkan karunia-karunia kuasa Roh Kudus menuntun, memimpin, menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Percaya